Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab evolusi ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh dan teori evolusi. Kemudian kalian juga sudah mempelajari mengenai bukti-bukti atau fakta-fakta evolusi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke mekanisme evolusi. Silakan diperhatikan materinya ya. Oke, evolusi itu pasti ada mekanismenya ya, atau cara terjadinya evolusi. Nah, proses evolusi itu dapat terjadi karena adanya seleksi alam. Kemarin kita sudah bahas kalau yang bisa beradaptasi dia akan berevolusi, sedangkan kalau yang tidak bisa beradaptasi dia akan punah. Nah, selain seleksi alam juga terdapat variasi genetik yang mengakibatkan munculnya sifat-sifat baru yang akan diwariskan pada keturunannya. Nah, seleksi alam tersebut tentu saja mengharuskan semua makhluk hidup untuk berjuang agar bertahan hidup. Nah, dalam proses mereka bertahan hidup itu, dengan adanya adaptasi, mereka dapat mengalami perubahan, baik secara morfologis, fisiologis, maupun tingkah laku. Ada beberapa macam mekanisme evolusi. Yang pertama ada mutasi. Nah, di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang mutasi. Mutasi itu peristiwa yang menyebabkan perubahan terjadinya frekuensi gen. Nah, gen yang berubah tersebut akan mempengaruhi fenotip dan genotip dari suatu spesies. Mutasi itu bisa menguntungkan dalam artian dia bisa membuat makhluk hidup tersebut beradaptasi, tapi bisa juga merugikan jika yang bermutasi itu sifatnya malah membuat spesies tersebut tidak bisa beradaptasi. Misalnya ini ya, ada substitusi, ada yang berbeda, ada perubahan pada basa nitrogennya. Nah, ini misalkan timin menjadi sitosin, ada juga yang adisi atau penambahan basa nitrogen, ada juga delesi atau pengurangan basa nitrogen, dan lain sebagainya. Banyak macam mutasi sudah kita pelajari. Selanjutnya ada genetic drift. Genetic drift atau perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi gen tersebut bisa diakibatkan oleh kematian, misalkan, atau migrasi, atau mungkin isolasi. Genetic drift itu bisa disebabkan oleh dua kondisi, ada bottleneck effect dan ada founder effect. Kalau bottleneck effect merupakan bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, sehingga populasi yang tinggal sangat sedikit. Misalnya ini seperti ini ya, ada populasi dari induk banyak, kemudian terjadi suatu bencana mengakibatkan banyak kematian. Nah, kematian tersebut pasti menyebabkan banyaknya pengurangan atau reduksi dari gen yang ada di populasi tersebut. Nah, maka individu-individu yang bertahan itu akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya, sehingga itu dinamakan bottleneck effect. Kemudian yang kedua ada founder effect. Founder effect itu terjadi ketika sejumlah kecil dari organisme berpindah ke tempat yang lain. Misalnya di sini ya, ada skemanya, ada populasi dari induk itu banyak, kemudian sebagian kecil dari mereka itu migrasi, pindah ke tempat yang lain, dan yang pindah tersebut mengalami penambahan populasi. Akhirnya ada perubahan acak dari genetik yang ini ya, seperti itu. Selanjutnya ada aliran gen. Aliran gen itu terjadi ketika terjadi migrasi dan kawin pada individu di antara populasi-populasi. Misalnya seperti ini, ada populasi A, A kecil, ada populasi A besar, tapi mereka berbeda habitat. Nah, tapi kemudian jika ada perkawinan di antara populasi tersebut, tentu akan mengakibatkan aliran gen. Aliran gen itu sangat tergantung pada jumlah individu yang datang dan seberapa banyak perbedaan genetik individu-individu yang datang bergabung. Kalau banyak migrasi, kalau banyak yang kawin ke antar spesies, ya pasti aliran gennya juga semakin tinggi. Selanjutnya ada rekombinasi seksual. Rekombinasi seksual itu tentu saja diakibatkan oleh kemampuan reproduksi secara seksual pada setiap individu yang akan menghasilkan keturunan yang berbeda dari induknya. Nah, perkawinan yang tidak acak tersebut akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada keturunan karena alel yang cenderung disukai akan mendominasi dalam populasi. Jadi yang namanya
reproduksi seksual atau generatif itu pasti ada penyatuan ya antara gen yang jantan dengan yang betina, sehingga akan dihasilkan rekombinasi gen. Selanjutnya ada seleksi alam dan adaptasi. Seleksi alam itu pasti terjadi ya pada individu atau spesies-spesies yang tidak dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, pada individu yang adaptif yang bisa menyesuaikan diri, biasanya itu mereka tidak punah. Mereka bisa lolos dari seleksi alam dengan adanya perubahan sifat yang tertentu, sehingga dapat bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat tersebut pada keturunannya. Itulah yang dinamakan dengan evolusi. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.